viewers cpnn.com, bertemu lagi dengan saya Ara Antoni yang selama 60 hingga 75 menit ke depan akan memandu Anda semua dalam diskusi bicara kekinian mencari solusi atau bikin risol. Hasil kerjasama cpnn.com dengan Satgas COVID-19. Besok atau tanggal 22 Oktober 2021, umat Islam di Indonesia akan merayakan Hari Santri Nasional. Oleh karena itu, tema diskusi kita kali ini seputar santri. Temanya ialah tetap menyantri di masa pandemi. Perkenankan saya membuka diskusi kali ini dengan cara santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, atiullahi wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimina wa muslimatun. Amma ba'du. Baik, dan untuk membicarakan tema kita kali ini, kita undang semua tokoh berlatar belakang santri. Yang pertama akan membuka diskusi kita ialah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Yainud Tauhid Saadi. Yang kedua, Khatib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Ketiga, ada Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Dr. Waryono, MAG. Dan yang terakhir adalah Kiai Haji Maman Imanul Haq. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan di Majalengka, sekaligus anggota Komisi 8 DPR dari fraksi PKB yang turut melahirkan Undang-Undang Pesantren. Oleh karena itu, tidak akan berlama-lama, saya memberikan pembuka. Diskusi ini akan langsung dibuka oleh Pak Wakil Menteri Agama kita. Tafadhol, Pak Wamenak, silahkan dibuka diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma'badu. Yang saya muliakan para alim, para ulama, wabil khusus Khatib Am PBNU Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang hari-hari ini wajahnya selalu beredar di mana-mana. Kita doakan beliau semoga sehat terus. Amin, amin. Dan yang saya hormati anggota Komisi 8, Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq, Bapak Dr. Waryono, Dirpontren Kementerian Agama Republik Indonesia, wabil khusus pimpinan redaksi cpnn.com, Mas Antoni. Terima kasih. Yang hari ini menjadi santri. Dulu cuma sorogan, sekarang hari ini santri. Alhamdulillah wa syukurlah ala nikmatillah, pada siang hari ini kita bisa menghadiri satu webinar yang luar biasa dengan mengangkat tema tetap menyantri di masa pandemi. Webinar ini dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional. Saya kira Hari Santri merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap pondok pesantren, ulama dan santri yang memiliki peran besar dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan NKRI, serta mengisi kemerdekaan yang sampai saat ini kita lalui. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari kontribusi kaum santri yang telah menggelurakan jihad kebangsaan demi membebaskan Indonesia dari cengkeraman kolonialisme. Jihad kebangsaan kaum santri telah dimulai jauh sebelum era Revolusi Nasional Indonesia, seiring perluasan budaya santri pada abad ke-19. Jaringan ulama berbasis pesantren dan tarekat sufi memainkan peran yang semakin menonjol dalam kancah perjuangan anti kolonial. Jaringan ulama pesantren ini terkonsolidasi seiring pembentukan
formasi baru komunitas epistemik Kampung Jawa di Haramain atau di Mekah dan Madinah yang ditandai kemunculan figur ulama-ulama Jawi berkaliber internasional seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Termas, ya, kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan beberapa tokoh-tokoh ulama yang lain. Para ulama Jawi yang mengajar di Masjidil Haram ini dianggap sebagai maha guru dari para kiai terkemuka seperti Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Asnawi Caringin, Kiai Abdul Karim Buntut, Kiai Hashim Asy'ari Tebuireng, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Abdul Karim Amrullah, Kiai Wahab Hasbullah, dan kiai-kiai yang lainnya. Para ulama Jawi di Haramain ini bukan hanya menjadi pusat otoritas dalam proses reproduksi dan redistribusi pengetahuan keagamaan, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap kemunculan gerakan-gerakan politik akar rumput di tanah air. Dalam perkembangannya, jihad kebangsaan kaum santri memperoleh refleksi spiritual dalam jargon terkenal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Jargon ini mencerminkan prototipe ideal ulama nasionalis yang tumbuh dalam konteks budaya santri Nusantara dan tidak dimiliki oleh ulama di negara muslim manapun, termasuk di Timur Tengah. Rasa cinta tanah air Kiai Hasyim Asy'ari sendiri dibuktikan oleh keteguhannya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan NKRI dari ancaman pendudukan kembali tentara sekutu dengan mengeluarkan fatwa jihad atas permintaan Presiden Soekarno yang berisikan ijtihad bahwa perjuangan membela tanah air merupakan jihad fisabilillah. Fatwa jihad itulah yang kemudian mendorong para kiai NU untuk mengeluarkan resolusi jihad di Hauf Pestur Nahdlatul Ulama Surabaya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 dan kemudian mengobarkan semangat juang para santri, ulama, dan seluruh komponen bangsa dalam pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Resolusi jihad dapat dianggap sebagai momentum simbolik yang mencerminkan semangat kebangsaan, ruhul wataniyah kaum santri dan umat Islam secara keseluruhan untuk mempertahankan NKRI sebagai bentuk final negara. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri patut diapresiasi oleh seluruh komponen umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia. Mas Antoni, para kiai, para narasumber yang hormati, jihad para santri pada hari ini semakin berat. Selain kemampuan mumpuni pada penguasaan Islaman, tafaquh fiddin, santri juga diharapkan memiliki keluasan cakrawala dalam beragam perspektif keilmuan umum, sebab mereka akan dihadapkan pada penyelesaian persoalan masyarakat di mana mereka hidup. Tantangan bagi para santri saat ini tentu lebih kompleks dibanding masa-masa sebelumnya. Mereka akan bergelut dengan isu-isu sosial kemasyarakatan, lingkungan, politik, ekonomi, dan kebangsaan yang lebih rumit dibanding dengan masa lalu. Dunia kita saat ini tengah memasuki periode perubahan transformatif dan pergeseran besar megasif yang dalam berbagai aspek kehidupan, segala sesuatu telah mengalami proses mediatisasi, digitalisasi, virtualisasi, otomatisasi, dan robotisasi. Serta ini semuanya tentunya kemajuan teknologi secara eksponensial ini telah menghadirkan tantangan baru yang luar biasa. Tantangan ini semakin berat karena adanya pandemi COVID-19 serta segala dampaknya termasuk dampak ekonomi.
bangsa kita menghadapi tantangan zaman kompleks, yang sangat kompleks, berupa industri 4.0, society 5.0, pasar bebas internet, serta kompetisi dagang global yang semakin terbuka. Berbagai bentuk teknologi digital telah berkembang selama dekade terakhir ini, seperti kecerdasan buatan, artificial intelligence, big data, buku besar digital, komputasi awan, cloud computing, internet untuk segala, internet of things, pembelajaran mesin, aplikasi seluler, dan teknologi nanoteknologi, serta berbagai teknologi lainnya. Revolusi digital diperkirakan akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia yang diestimasi terjadi sampai tahun 2030 karena digantikan oleh mesin. Hal ini bisa menjadi ancaman dunia, termasuk Indonesia yang memiliki angkatan kerja yang cukup tinggi. Keniscayaan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 benar-benar kita rasakan lebih cepat dan membutuhkan proses adaptasi yang juga cepat. Harus kita akui bersama bahwa kondisi saat ini memaksa semua pihak untuk melakukan akselerasi pemahaman dan penguasaan terhadap teknologi, tidak terkecuali para santri. Untuk itulah Bapak Presiden Republik Indonesia merespon tantangan abad ke-21 dengan meningkatkan sumber daya manusia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga Bapak Wakil Presiden di banyak kesempatan juga menyampaikan agar santri tidak hanya pintar mengaji, tapi juga mempunyai daya hidup dan kreativitas agar santri siap memasuki dunia industri dan dunia usaha. Oleh sebab itu, Kementerian Agama melalui Direktorat Pondok Pesantren yang hadir hari ini, Bapak Waryono nanti akan menyampaikan presentasinya, menyebutkan bahwa pesantren selain memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, pesantren juga memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren dapat mendirikan koperasi, lembaga keuangan, lembaga UMKM, pembimbingan manajemen keuangan, bahkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi. Saya kira dalam itulah pentingnya kita terus memberikan penguatan-penguatan setiap peringatan dari santri. Mudah-mudahan pada nantinya santri lebih berdaya, lebih memiliki kompetensi di bidang lainnya. Oleh sebab itu, proses pembelajaran di pesantren selain tetap berorientasi tafaqquh fiddin, selain itu juga harus berorientasi menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman, tuntutan dunia industri dan dunia usaha, serta potensi kaum milenial dalam penghidupan di masa depan. Para ustadz pesantren ya semakin penting untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada santri, yaitu agar nilai-nilai religius dan jiwa fastabiqul khairat atau berlomba-lomba untuk kebaikan, serta mengupayakan agar santri memahami perubahan-perubahan di lingkungannya, termasuk kaidah lama yang berbunyi al-ajru biqadri ta'ab, ini harus diubah menjadi al-ajru biqadri manfaah atau biqadri maslahah. Semoga kaum santri, ulama, dan masyarakat pesantren terus dapat menjadi teladan dan semakin berkontribusi pada persatuan dan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Santri Nasional tahun 2021. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan semoga amal kita maslahat bagi umat, bangsa, dan negara. In uridu illa islah wa ma taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perkenan membukanya untuk opening speech Pak Yainut. Sukses selalu. Terima kasih ucapan Hari Santrinya. Kita akan menuju ke pembicara kedua. Karena ada satu dan lain hal, Pak Dirpotren harus agak kami kedepankan. Jadi Pak Waryono kami persilahkan untuk menyampaikan paparan. Pak Dirpotren,
Mohon maaf Pak Kiai Stakuf dan Kiai Maman. Pak Waryono, monggo. Teman sepadepokan di Gajah Wong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Menteri Agama, yang saya muliakan Khatib Am PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf. Yang saya hormati Kang Maman, ini meskipun belum muncul di Zoom, mudah-mudahan nanti muncul di Zoom. Semuanya yang saya hormati, saya banggakan, saya ta'zimi. Pertama-tama terima kasih Pak Wamen telah membuka kegiatan ini oleh apa yang diadakan oleh JPPN ya. Ini JPNN, Pak. Iya, JPNN ya. Ini terus terang sebenarnya kami sedang mengawal sehari menjadi Menteri Agama ini. Pak Wamen. Jadi ini kami sedang mendampingi, kebetulan ada santri yang memang betul-betul jadi pemenang, dan tadi pagi Pak Gusmen menyematkan pin buatan yang bukan pinnya Pak Menteri ya, dipasangkan ke santri yang hari ini didaulat menjadi Menteri Agama sehari sampai besok upacara ya, dan juga santriversary. Ya, saya sudah mengirim paparan kepada panitia terkait dengan tema ini, tapi saya lebih menyampaikan, mohon izin Pak Wamen Gus Yahya, saya ingin menyampaikan terkait dengan fakta bahwa alhamdulillah di masa pandemi ini salah satu institusi pendidikan yang tidak mengalami disrupsi itu adalah pesantren. Salah satu institusi pendidikan yang tidak mengalami learn loss itu adalah pesantren. Karena pesantren tetap ngaji meskipun pandemi. Seperti dalam presentasi yang saya sampaikan kepada panitia, bahwa alhamdulillah di masa pandemi ini proses belajar di pesantren itu tetap berjalan. Lah, mengapa pesantren kok berbeda dengan lembaga pendidikan di luar pesantren? Nah, tentu salah satunya adalah pesantren sejak awal itu berasrama. Ini keuntungan bagi pesantren, meskipun sebagian pesantren asramanya masih sangat terbatas ya, kapasitasnya, fasilitasnya gitu ya, itu masih sangat terbatas. Tapi alhamdulillah pesantren dengan keyakinan penuh, dan juga ini yang kedua, seluruh pesantren di Indonesia itu hampir semuanya mendapatkan layanan dari Kementerian Kesehatan dalam rangka membentuk satgas COVID. Gitu ya. Jadi kami intent di 2020 sampai sekarang itu bekerja sama dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan itu mendampingi pesantren untuk bagaimana mengawal pesantren itu mengikuti protokol kesehatan sesuai juga dengan protokol menteri gitu ya. Ini menarik menurut saya. Nah, kemudian yang ketiga, dari yang saya amati di lapangan, ini Pak Zainud Gus Yahya tentu paling memahami gitu ya, betapa kiai itu sangat taat dengan protokol kesehatan. Sampai saya ketika berkunjung ke tambak beras misalnya, menantu dan anaknya saja itu tidak bisa sowan ketika rumahnya berbeda, apalagi tamu dari luar. Nah, orang tuanya pun juga tidak boleh masuk ke lingkungan pondok, hanya sampai di pintu luar. Ini menunjukkan sebagai bukti bahwa pesantren itu taat dengan protokol kesehatan, dan ngaji tetap berjalan meskipun dengan kapasitas yang terbatas. Kiai-kiai itu harus menerapkan misalnya kedatangan santri secara bertahap. Jadi misalnya dalam minggu pertama itu dari santri bagian mana itu datang, baru kemudian santri dari wilayah mana datang gitu ya. Dan yang menarik ini Mas Antoni, Gus Yahya, Pak Wamen ya, ini memang kiai-kiai itu luar biasa ya, sangat kaya, sehingga kami di tambak beras itu misalnya sebagai contoh ya, itu ketika awal-awal pandemi itu memfasilitasi santri itu pulang agar tidak terpapar itu dengan menyediakan bus dan biaya yang terkait. Nah, ketika datang kembali itu juga santri-santri ini difasilitasi di klaster tertentu untuk naik bis bersama-sama. Ini betapa proteksinya
yang dilakukan oleh kiai itu luar biasa. Maka bagi saya tetap nyantri di masa pandemi ini adalah memang judul yang pas, Mas Antoni. Karena santri-santri tetap ngaji, tidak ada hambatan. Lebih-lebih ini santri itu tidak mendapatkan PJJ, kuota PJJ itu nggak dapat. Tapi santri tetap bersyukur seperti tidak sampaikan Pak Wamen ya. Meskipun tidak ada PJJ, alhamdulillah santri-santri tetap ngaji dan langsung mendapatkan berkah dari kiainya. Dan untuk COVID, santri itu bukan hanya taat protokol kesehatan ya, tapi juga berdoa, berzikir gitu ya, membaca Quran secara rutin sambil tetap gembira. Nah, ini yang menyebabkan ada klaster pesantren tapi kemudian alhamdulillah tidak membesar. Mungkin itu Pak Antoni, Pak Wamen, mohon izin Gus Yahya karena saya dipanggil ke lantai 2, jadi saya harus tidak bisa mengikuti secara penuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tursun, Pak Waryono atas joinnya. Kita berlanjut ke pembicara ketiga, Khatib Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Yahya Khalil Stakuf. Assalamualaikum Kiai, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, Pak Heru Tauhid, Pak Men, Pak Warsono, saudara moderator, alhamdulillah terima kasih telah ikut sertakan saya di dalam diskusi ini. Pandemi ini memang menjadi masalah yang cukup fundamental bagi pesantren karena prinsip hidup dan tinggal bersama di pesantren ini bukan hanya soal metode pedagogi, tapi ini sudah menyangkut nilai yang fundamental di dalam wawasan keagamaan kalangan pesantren. Nah, gagasan untuk hidup bersama dengan guru yang dipraktekkan di dalam pesantren ini bersumber dari nilai yang sangat dasar dari prinsip transfer spiritualitas. Jadi pesantren itu mengandaikan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar pengajaran kognitif, tetapi harus sampai kepada transfer spiritual, ya. Apa yang disebut sebagai cahaya hidayah dari guru kepada murid yang kemudian diistilahkan sebagai irsyad. Jadi bukan cuma ta'lim tapi irsyad. Nah, maka berkumpulnya santri dengan kiai itu prinsip berdasarkan nilai yang sangat fundamental. Nah, sehingga tentu sulit untuk sulit untuk menganggap bahwa pengajaran secara daring bisa memenuhi kebutuhan. Nah, jelas ini tidak mungkin bisa menggantikan apa yang menjadi tradisi pesantren selama ini. Nah, sekarang persoalannya bagaimana di tengah keterbatasan pandemi ini masih bisa tetap nyantri, masih mengaji dengan sebisa mungkin ya mendapatkan nilai-nilai yang keutamaan yang diharapkan. Nah, tentu ya harus ada upaya tersendiri. Memang banyak
sekarang ini pesantren yang belum membuka kembali untuk santri-santri, artinya santri-santri masih banyak di rumah dengan pengajian daring, ya. Tapi itu tidak berarti bahwa ini akan terus dipertahankan, karena memang tidak bisa sekali lagi menggantikan pendidikan sebagaimana yang telah menjadi tradisi. Nah, menurut saya sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana supaya pertama ada fasilitas agar santri-santri ini mendapatkan vaksin, ya, segera menjadi prioritas agar santri-santri mendapatkan vaksin sehingga mereka punya ketahanan untuk kembali tinggal bersama di pesantren. Yang kedua, ada fasilitas-fasilitas perawatan, ada tambahan fasilitas-fasilitas perawatan. Kita tahu sebagian besar pesantren ini adalah pesantren-pesantren yang memang dari sananya infrastrukturnya minimal, ya, sehingga perlu ada bantuan, dorongan supaya mereka mendapatkan tambahan akses kepada fasilitas-fasilitas perawatan kesehatan apabila terjadi kasus penularan, ya. Nah, yang ketiga menurut saya adalah bagaimana santri-santri beserta kalangan masyarakat sekitar pesantren, tentu saja termasuk kiai dan keluarganya, ini mendapatkan pendidikan, mendapatkan informasi, penerangan yang cukup tentang bagaimana menolong diri sendiri apabila terkena virus ini, ya. Dalam keadaan apapun, ini setiap orang seharusnya harus tahu bagaimana caranya mengatasi, ya, kalau ada apa-apa, gitu. Nah, yang keempat tentu saja kita harus mendorong supaya semua yang dibutuhkan untuk menolong diri sendiri ini, kebutuhan self-help, kebutuhan untuk menolong diri sendiri ini, bagaimana supaya tersedia dengan mudah, dekat di mana-mana, sehingga masyarakat bisa menolong diri sendiri sewaktu-waktu dibutuhkan. Sekarang ini seluk-beluk tentang pandemi, tentang virus COVID-19 ini sudah jauh lebih banyak diketahui daripada kemarin-kemarin. Masyarakat juga sudah jauh lebih mengerti tentang bagaimana mencegah. Nah, sekarang yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana mereka tahu caranya menolong diri sendiri kalau sampai terjadi kasus. Nah, dengan semua ini kita sangat berharap bahwa pesantren bisa kembali normal, artinya kembali menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tradisi yang telah ada selama ini, karena memang disitulah kekuatan pesantren dan di situ terletak nilai yang paling fundamental dari keberadaan pesantren itu sendiri, yaitu berkumpulnya guru dan murid, ya. Ala tanalul ilma illa bisittatin, ya. Sa'umbika an majmu'i habib bayani, ya. Salah satu di antaranya adalah irsyadu ustadzin wa tulu Zamani. Datulu zamani. Irsyadu ustadzin itu hanya bisa diperoleh kalau berkumpul, ya. Kalau guru dan murid itu berkumpul, karena yang diharapkan bukan hanya taklim tapi irsyad. Jadi memang ini tak tergantikan. Ya, walaupun tadi disebut oleh Pak Wamen bahwa pesantren juga harus mengembangkan berbagai dimensi yang lain di dalam kurikulum pengajarannya, tetap saja nilai paling fundamental adalah soal berkumpulnya guru dan murid ini. Ya. Ya, karena guru murid berkumpulnya adalah pesantren, gitu. Kalau enggak ya sekolah biasa aja kan gitu. Nah, ini karena sumbernya memang nilai yang sangat fundamental. Irsyadul Ustadzin itu tadi. Ini saya kira sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Kiai, sebelum ke Kiai Maman ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, kan ini mayoritas pondok itu milik di lingkungan Nahdlatul Ulama itu sebagian besar lah. Itu bagaimana cara terutama Nahdlatul Ulama melalui strukturnya itu menyadarkan kalangan pesantren bahwa COVID ini ada, bahwa COVID ini menular. Itu satu. Yang kedua, ketika NU meminta vaksinasi para santri juga diprioritaskan, infrastruktur apa yang disiapkan oleh NU untuk menggesa vaksinasi ini? Silakan Kiai. Ya, jelas bahwa yang diandalkan oleh Nahdlatul Ulama adalah jaringan kepengurusan yang ada. Sekarang ini NU punya lebih dari 500 cabang, 521 cabang tepatnya di seluruh Indonesia. Nah, ini yang nantinya mesti dikonsolidasikan supaya bisa lebih optimal di dalam mendorong respons yang respons yang tepat terhadap situasi pandemi ini gitu ya. Nah, tapi persoalannya sudah banyak yang sudah dilakukan sebetulnya ya untuk kampanye vaksin dan sebagainya ini. Tapi memang persoalannya kemudian ada perlawanan lah katakannya, ada perlawanan dari mereka yang memang menggembar-gemborkan penolakan terhadap vaksin. Ya, saya tidak tahu data yang rinci, tapi saya menduga bahwa sebetulnya gerakan yang menolak vaksin ini juga sebetulnya tidak terlalu kuat, dan apabila stakeholder dari seluruh sistem sosial kita ini mengkonsolidasikan diri, yaitu pemerintah, organisasi masyarakat, dan termasuk juga pesantren dan lembaga-lembaga lainnya. Ini saya kira ke depan akan lebih mudah sebetulnya vaksinasi dijalankan. Persoalannya tinggal ketersediaan dan akses. Di sejumlah daerah sebetulnya masyarakat sudah menerima keharusan untuk bervaksin ini, tetapi vaksinnya terlambat, ketersediaan vaksinnya sendiri yang terlambat, atau tempat yang tidak mudah diakses oleh kalangan masyarakat tertentu. Jadi ini soal availability dan accessibility ini yang perlu ditingkatkan. Itu saya kira. Baik, Kiai, mohon tetap bergabung karena mulai ada netizen yang bertanya lewat YouTube. Kita berlanjut ke Kiai Maman. Kiai Maman Imanul Haq ini adalah anggota fraksi PKB DPR, duduk di Komisi 8 DPR, yang juga turut membidani Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Monggo Kiai Maman, langsung paparannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ara, terima kasih JPNN, Pak Wamen, Ketua PBNU yang saya muliakan, Kiai Haji Yahya Stakuf. Jadi udah Ketua PBNU tuh Mas Antoni. Mas Waryono, insya Allah jadi dirjen pesantren tuh Pak Wamen, kalau pesantren jadi sebuah dirjen. Nah, amin dulu ya. Yang pertama, saya dari awal mengatakan kepada pemerintah agar memperhatikan pesantren, kiai, dan santri. Karena di garda depan, pendidikan itu justru ada di pesantren. Kita tahu bahwa di tengah banyak sekali sekolah dari jauh atau daring, kita khawatir apa yang disebut dengan lost generation. Generasi yang hilang karena mereka kehilangan minat belajar, dan mereka akhirnya tidak mau belajar lagi. Tetapi untung pesantren merespon dengan cepat. Ada sebagian pesantren yang mengikuti protokol kesehatan dengan cara mengurangi jumlah santri itu sampai 30% ketika itu. Begitu pula pesantren di depan, para kiainya untuk lalu memberikan pemahaman atau sosialisasi edukasi tentang bahaya COVID-19 ini.
Nah, itu direspon oleh pemerintah. Terima kasih Pak Wamen, ada BOP, Bantuan Operasi Pesantren. Yang kedua, kita pun meminta bahwa kita tidak hanya sekedar menjaga bagaimana pesantren menerima santri, tetapi secara realitas di beberapa pesantren masih banyak kekurangan kelas, masih banyak juga kekurangan fasilitas MCK dan lain sebagainya. Akhirnya itu pun direspon untuk paling tidak MCK, ada beberapa pesantren yang mendapatkan dari pemerintah program MCK satu pesantren ditambah dan lain sebagainya. Karena kita tidak ingin pesantren menjadi klaster COVID-19. Kita tahu sekarang Mas Antoni di Eropa COVID-19 kembali lagi tuh agak menaik lagi, tinggi lagi. Saya baru pulang beberapa hari ke belakang, 2 minggu ke belakang itu dari Ukraina. Dan itu kelihatan sekali mereka abai sudah membuka sudah membuka masker dan lain sebagainya. Makanya poin ketiga saya bahwa ketika kita menyatakan siap untuk menerima santri secara lebih besar daripada kemarin selama 2 tahun, maka yang diperlukan adalah protokol kesehatan itu tetap. Misalnya saya minta kepada teman-teman dari Kementerian Sosial dan BNPB agar beberapa pesantren besar seperti yang ada di Banyuwangi, Lirboyo, Tambak Beras dan sebagainya itu betul-betul diberikan fasilitas-fasilitas masker yang tercukupi, termasuk juga pengecekan suhu, termasuk juga physical distancing-nya tetap diperhatikan dan terjaga. Sehingga secara keseluruhan saya melihat pemerintah dan juga tentu pesantren mempunyai kepedulian yang sama untuk tetap menjaga protokol kesehatan agar COVID-19 ini tidak menyebar kembali. Tetapi yang kedua, pesantren pun mempelopori apa yang hari ini percepatan vaksin. Sekali lagi, kata kunci dari penanganan COVID-19 ini adalah percepatan vaksin. Alhamdulillah, kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dengan BIN, dengan Polri, dengan TNI, untuk lalu beberapa pesantren melakukan vaksin, dan itu tidak hanya sekedar di pesantrennya, tetapi masyarakat pesantren pun dilibatkan. Sehingga ada orang yang masih tidak percaya COVID-19, meyakini bahwa vaksin itu haram, justru bisa diyakinkan dengan peran pesantren lewat khutbah-khutbahnya dan termasuk lewat tempat pesantren dijadikan tempat vaksinisasi. Nah, yang terakhir saya ingin menekankan kembali bahwa secara keseluruhan dari begitu banyak pesantren, kita memang harus terus-menerus untuk lalu menjadikan pesantren seperti yang diinginkan Pak Wamen tadi, termasuk refleksi Hari Santri hari ini, adalah bagaimana pesantren tetap menjadi benteng bagi penguatan NKRI, bagaimana pesantren muncul menjadi kekuatan ekonomi baru, yang ketiga, dan pesantren menjadi tempat menjadi industri teknologi. Dan itu tidak mungkin tercapai bila pesantrennya tidak sehat, bila santrinya tidak sehat, dan lain sebagainya. Makanya kita berharap nanti Kiai Yahya Stakuf jadi ketua PBNU, maka poin yang paling pentingnya adalah bagaimana dari pesantren nanti lahir pikiran-pikiran yang lebih strategis soal strategi kebudayaan, soal kekuatan ekonomi lewat pusat kemandirian pesantren, lalu juga di sana muncul. Sehingga pesantren tidak hanya sekedar didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan suara ketika pemilu, tetapi pesantren akan menjadi tempat di mana seluruh pengambil kebijakan belajar dari nilai-nilai pesantren yang memegang teguh nilai-nilai tradisi. Kita punya prinsip, pesantren punya tradisi, kaifa nataqaddam duna an natakhalla turas. Bagaimana kita maju berkompetisi di dunia global, keluar dari COVID-19 ini, pesantrenlah yang terdepan untuk menyatakan kami siap untuk menjadi negara dan maju. Terima kasih JPNN dan hidup pesantren dan santri. Ya, Maman, mohon tunggu. Kalau kita baca di Undang-Undang Pesantren itu salah satunya kan penyelenggaraan soal dirasah Islamiyah. Tapi di luar itu harus ada jaminan soal keamanan dan kesehatan. Nah, itu yang saya menarik pengen gali. Sepengetahuan Kiai Maman, sejauh mana ikhtiar pemerintah terutama atau Kemenak, mumpung ada Pak Wamen, sejauh ini untuk menjamin bahwa kesehatan dan keamanan pesantren, termasuk keselamatan para santri itu terjaga. Silakan. Ya, kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik lewat Kementerian Agama atau kementerian yang lain. Tapi harus jujur bahwa jumlah pesantren yang begitu besar tidak semuanya bisa dijangkau oleh pemerintah.
Oleh sebab itu, kita tetap berharap bahwa justru dengan ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, ada upaya yang terus melakukan edukasi kepada pesantren untuk menjadi lokomotif perubahan ini, dan salah satunya bagaimana menerapkan nilai sehat. Saya melihat, Mas Antoni, di beberapa pesantren sekarang sudah mulai bagaimana sanitasi, bagaimana jalan, bagaimana untuk menghadapi perubahan iklim yang ekstrim itu, menanam pohon-pohon yang rindang. Kalau dulu waktu saya mondok misalnya di Tambak Beras, lalu pernah di di PMH Pusat, apalagi di waktu di Tasik, itu masih ada tuh di depan masjid itu ada kolam yang kita wudhu di sana, cuci kaki di sana, nyingsring kata orang Sunda di sana. Nah sekarang itu ada berubah. Tentu tidak semuanya, tapi paling tidak ada pilot project dari pesantren-pesantren yang akan menjadi percontohan bagi pesantren yang lain, bagaimana menyusun sebuah ekosistem dan kawasan pesantren yang bersih, yang sehat, yang juga sangat memperhatikan tentang santri-santrinya. Kita tidak terlalu berharap banyak pada pemerintah, karena Kementerian Agama pun, kalaupun mengucurkan bantuan, ya segitu-gitunya aja. Apalagi Kementerian Agama itu kan hanya ngurus yang negeri-negeri aja, Mas Antoni. Yang swasta-swasta yang ada di pesantren itu ya kita memang punya kemandirian sendiri. Tenang aja, pokoknya pesantren dari dulu memang punya sikap mandiri. Bahkan kata Gus Dur, kalau ingin lihat NU, ya NU besarnya ada di PBNU, tapi NU kecil, kerajaan-kerajaan kecilnya ada di pesantren dengan kemandiriannya. Itulah spirit kekuatan kita, bahwa pesantren yakin akan bisa menerapkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, bahkan menghadapi pandemi sesulit apapun kalau nanti ada pandemi lagi setelah COVID-19. Mohon maaf Kiai Maman, agak terusik. Dulu waktu mondok juga mengalami gatal-gatal juga Kiai Maman. Oh, saya buduk, Pak. Jadi seluruh tubuh saya itu penuh. Lalu kita makan batrawali itu. Batrawali. Biar pahit. Saya masih ingat, ayah saya dulu kan muridnya dari Kiai Ali Maksum. Ayah saya beliau bilang, udah deh Man, pokoknya kamu kalau belum buduk, belum korengan, tidak mungkin jadi kiai. Tapi kalau buduknya banyak, insya Allah jadi kiai dan jadi DPR. Kan jadi, Pak. Terima kasih. Kita memasuki forum tanya-jawab. Mungkin yang pertama ini untuk Pak Wamen. Halo, Pak Wamen? Masih bergabung dengan kita? Pak Wamenak? Iya, Mas Antoni, sebenarnya saya ini lagi poligami ini karena saya juga yang lain, tapi mungkin ya agak sedikit terputus-putus. Boleh nanti kita respon ya. Ini ada sedikit pertanyaan nih dari netizen juga, dari Mesia Muhammad. Mungkin sudah ada data, sudah berapakah jumlah santri yang divaksin? Begitu juga tenaga pendidik, tenaga pendidikan di pesantren yang divaksin. Terus apakah ada di periode Oktober ini atau terakhir ini ketika mulai mereda itu klaster-klaster di pesantren? Bagaimana upaya Kemenak menekan klaster baru di pesantren dan pendidikan dinia? Silakan Pak Wamen. Yang pertama, kalau ditanya data santri yang sudah divaksin, kami belum mendapatkan data secara keseluruhan ya. Kami terus melakukan input data dari berbagai daerah, utamanya laporan dari Kanwil dan Kekan Kemenak. Tapi yang pasti, Pak Mas Antoni, bahwa yang seperti yang disampaikan oleh Kang Maman, contoh Jawa Barat itu sudah 3 juta santri itu sudah divaksin ya. Ini kerjasama Kementerian Agama dengan Polri, TNI, dan juga Kementerian Kesehatan. Yaitu sudah bisa melampaui angka yang cukup bagus. Dan itu kami juga lakukan di provinsi yang lain, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya, dan juga di Sulawesi Selatan. Beberapa minggu akhir ini, Mas Antoni, saya mencoba melakukan monitoring ke beberapa pesantren, dan alhamdulillah rata-rata sebagian dari santri itu sudah divaksin, utamanya adalah para masyayikhnya, para kiainya, para pengasuh pondok pesantren, itu hampir semuanya sudah divaksin. Ya, terkait dengan apalagi tadi Mas Antoni?
Klaster. menekan Pesantren. klaster. Ya, kami belum mendapatkan informasi terkait dengan adanya klaster pesantren. Awal dulu pernah ada, kemudian di pertengahan juga pernah ada, tapi lagi-lagi kasus yang terjadi itu alhamdulillah ya santrinya itu dapat dikatakan tidak sampai mengalami kondisi yang fatal. Jumlah yang meninggal tidak banyak. Justru yang kami khawatirkan adalah para masyayikhnya, para kiainya itu yang justru yang meninggal karena COVID ini jumlahnya cukup besar ya, hampir 700 kiai lebih yang wafat karena COVID. Baik Pak Wamen, ada pertanyaan juga ini sepertinya untuk 3 narasumber ini. Sejauh mana digitalisasi kitab-kitab klasik yang menjadi bahan ajar di pesantren itu? Apakah Kemenak memfasilitasi? Apa juga untuk misalnya Kiai Stakuf, apakah PBNU juga mengendos digitalisasi kitab-kitab klasik itu? Silakan Pak Wamen. Kalau digitalisasi ini memang kebutuhan ke depan iya, tapi ini juga perlu ada semacam sosialisasi di pesantren-pesantren, karena sebagian pesantren ya masih juga belum bisa menerapkan itu, bahkan menganggap yang namanya kitab kuning itu ya harus ya namanya kitab kuning ya harus dipertahankan ya, kitab turos itu tidak boleh dijadikan digital. Jadi ini saya kira, tapi bahwa kebutuhan ke depan saya kira itu menjadi sebuah hal yang niscaya. Kiai Stakuf, maaf. Ya, saya kira masalahnya soal ini aja ya, soal kapasitas dari pesantren dan santri-santrinya untuk mengadopsi berbagai teknologi baru ini. Ya. Sekarang kalau kita mau digitalisasi hari ini misalnya itu, ya pesantren yang bisa pakai juga belum banyak. Gitu ya. Sebagian besar ya masih mengandalkan kitab-kitab tradisional itu sekarang. Itu yang sebagian besar. Ya. Tapi memang ya ke depan perlu, dan itu sebetulnya sudah banyak yang melakukan. NU sendiri sekarang ada teman-teman yang sedang membangun aplikasi yang terpadu, yang isinya berbagai macam informasi dasar yang dibutuhkan untuk peribadatan seperti waktu sholat, ya, kemudian kiblat dan lain-lain itu. Kalau biasanya itu kan yang ada hanya Quran ya. Ini sedang dibangun oleh teman-teman ini untuk memasukkan juga kitab-kitab turos yang paling dibutuhkan lah di dalam praktek peribadatan sehari-hari. Ini kita sedang lakukan, tapi tentu ini untuk konsumsi umum, belum sampai kepada untuk konsumsi pembelajaran di pesantren. Itu saya kira. Kiai Maman, pondoknya sudah ada digitalisasi? Iya, kesadaran pesantren untuk menerima alam digital ini sangat tinggi, Mas Antoni. Tetapi jujur aja, keterbatasan dalam penyediaan sarana prasarana digital sendiri itu menjadi sebuah problem ke depan. Bukan hanya pesantren, tapi pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Tetapi inisiatif-inisiatif seperti misalnya Pak Zainul Tauhid ini, Pak Wamen, menginisiasi lewat dengan Telkom kerjasama pesantren saya menjadi pilot project untuk pesantren Go Digital. Nah itu lumayan untuk menguatkan kembali bahwa kita memang harus menggunakan digitalisasi ini untuk menguatkan turos kita, tradisi kita, sehingga kitab-kitab kuning kita bisa akses langsung dari dari
aset digital itu sendiri, lalu kita bisa berdialog tidak hanya dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia, tapi juga dengan di luar negeri. Misalnya di pesantren saya kita ngaji Arba'in, sebelum saya yang memberikan saran, kita dengerin dulu Kiai Haji Mustafa Bisri, Gus Mus, karena beliau punya channel YouTube tentang khusus Arba'in. Tetapi kita bisa bertanya juga kepada Syekh Ali Jumat di Mesir dan sebagainya. Nah, yang kedua misalnya ada inisiatif juga, saya terima kasih Pak Waryono misalnya, kita kerjasama dengan BI, dengan Bank Indonesia untuk penguatan ekonomi lewat digital farming. Nah, itu pun adalah bentuk bagaimana pesantren menerima digitalisasi, bukan hanya sekedar untuk pengajian dan lain sebagainya, tetapi untuk penguatan ekonomi. Sehingga misalnya ada dengan Bank Indonesia, kita sudah bisa membuat beberapa greenhouse yang bisa memenuhi kalori dari pesantren, dari para santri. Misalnya satu santri itu membutuhkan sekitar 2.686 kalori untuk kebutuhannya dengan ukuran berat tubuh 40 kilogram, dan itu dibutuhkan ternyata dari bagaimana anak-anak belajar dari YouTube, dari medsos, cara menanam kangkung, menanam ikan dan lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan pesantren sudah siap, Mas Antoni. Tetapi jujur untuk memenuhi kebutuhan secara keseluruhan, jangankan pesantren, Indonesia aja belum bisa secara keseluruhan menerima itu. Tetapi kita akan selalu menyongsong masa depan, menyebut masa depan dengan kemampuan-kemampuan masyarakat, dan itu akan lahir dari pesantren. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari netizen lagi, dari Soraya Shihab. Sepertinya untuk ketiga pembicara kita. Seberapa menjanjikan sih pesantren bagi masa depan anak-anak kita, dan berapa prevalensinya antara yang sekolah di santri dengan sekolah-sekolah umum? Mungkin bisa Pak Wamenak terlebih dahulu. Silakan Pak Wamenak. Ya, seberapa besar harapan masyarakat terhadap pendidikan di pesantren ya? Saya kira Pak Wamen, seberapa menjanjikan belajar di pesantren itu bagi masa depan anak-anak kita? ya, artinya pendidikan di pesantren itu apakah cukup menjanjikan untuk anak-anak kita? Ya, gitu ya. Iya, saya kira saya tidak perlu banyak memberikan contoh ya. Kang Maman ini produk pesantren. Kiai Yahya Khalil Stakuf ini juga produk pesantren. Wapres itu produk pesantren. Saya kira masih banyak ya alumni-alumni pesantren yang memiliki kompetensi dan juga bisa bersaing baik di dunia internasional apalagi nasional ya. Dan sekarang tren masyarakat menyekolahkan anak di pesantren itu semakin tinggi ya, karena apa? Ada kebutuhan tren baru sekarang ini, orang tua itu ingin anaknya tidak hanya sekedar pandai di bidang ilmu pengetahuan, tapi juga dia memahami, mendalami nilai-nilai ajaran agama. Nah, inilah pentingnya saya kira NU dalam hal ini Kiai Yahya harus menangkap peluang itu. Jangan sampai peluang itu diambil oleh ada sekelompok orang yang mengambil peluang itu yang kemudian ya saya kira pemahaman keagamaan yang diajarkan pada mereka itu berbeda dengan mainstream masyarakat yang pada umumnya. Saya kira ini penting untuk difahami. Terima kasih. Kiai Khalil, silakan. Ya, kalau ditanya seberapa menjanjikan, ini menjanjikan dalam hal apa? Ya. Menjanjikan dalam hal apa, itu persoalannya ya. Kalau soal bentangan pengajaran yang dilakukan di pesantren, saya kira sekarang ini sudah luas sekali ya, tidak cuma belajar agama, tapi juga semua cabang ilmu yang lain juga diajarkan di pesantren, bahkan sudah dibuka perguruan tinggi umum di pesantren sekarang ini. Nah, saya kembali lagi kelebihan di pesantren itu irsyadnya tadi, bukan hanya taklim, bukan hanya tadris, tapi ada irsyad. Itu yang paling penting. Nah, kita ini seluruh peradaban umat manusia ini sekarang sedang menghadapi masa depan yang penuh dengan
ketidakmenentuan, uncertainty. Nah, di tengah ketidakmenentuan itu, ya ini soal keyakinan ya, soal keyakinan. Ketika kita menghadapi ketidakmenentuan, yang akan paling menentukan di situ adalah kapasitas spiritual yang kita miliki. Ya. Karena kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi, kita tidak bisa membuat antisipasi yang terlalu detail. Nah, maka kalau tidak ada kekuatan spiritual yang melandasi jiwa kita, ini akan apa namanya akan menjadi apa namanya beban yang terlalu berat bagi siapapun. Jadi ke depan ini menurut saya sih model pendidikan seperti pesantren-pesantren kita sekarang yang didasarkan pada irsyad, sekali lagi, ini justru akan semakin dibutuhkan ya, karena tantangan-tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh peradaban kita nantinya. Ini. Terima kasih. Kiai Maman. Iya, pertanyaan ini sebenarnya agak menggelitik karena hampir sama dengan pertanyaan Sri Mulyani ya, waktu Presiden mengeluarkan nota keuangan. Pertanyaannya sederhana, produk pesantren ini kira-kira nanti bisa memberikan kontribusi nggak untuk kemajuan ekonomi? Itu kan pertanyaan yang agak sedikit meremehkan gitu ya Mas Antoni. Tapi memang harus kita jawab bahwa dari awal pesantren melahirkan agen-agen perubahan yang mereka tidak hanya mengajarkan perspektif keilmuan, tapi juga membangun strategi kebudayaan. Mereka selalu beradaptasi dengan masyarakat, membangun bagaimana masyarakat sekitar itu bisa mengakses keilmuan, lalu juga pemberdayaan ekonominya, lalu juga mereka ngomong soal kebudayaan dan lain sebagainya. Saya sering bilang kepada beberapa menteri yang masih nyinyir terhadap keberadaan pesantren, saya bilang lihat aja datang ke Al-Mizan. Kami hanya mengelola santri sekitar 2000-an, tapi berapa itu motor yang mereka parkir, motor itu pasti butuh bensin, bensin itu diambil dari pertambangan dan sebagainya. Itu cara pesantren menggerakkan ekonomi. Nah yang kedua, kenapa pesantren itu bisa sangat menjanjikan ke depan? Karena di pesantren itu kita dididik. Istilah Gus Dur itu kita betul-betul semi militer di sana, sehingga yang di pesantren itu akan terlahir menjadi orang yang disiplin, punya loyalitas, punya dedikasi, dan punya jiwa petarung menghadapi kompetisi global. Kami tidak takut jadi apapun. Kalau saya misalnya diundang berdebat di acara-acara TV, mereka sering nanya, kamu kan lulusan mana? Saya bilang, saya lulusan pesantren aja. Dan mereka nggak percaya, itu nyebelinnya kan. Padahal kita dibiasakan berdebat musyawarah seperti di Lirboyo, di Ploso, dan lain sebagainya. Makanya kita didorong untuk terus, istilah Noah Harari itu, menjadi orang yang petarung, mampu untuk merebut nilai-nilai kebaikan dari orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapabilitas dan lain sebagainya. Lihat aja Pak Wamen, ini kan sangat pemberani, petarung, kecuali satu, poligami dia nggak berani. Di pondoknya Kang Maman juga santrinya boleh baca bukunya Noah Harari yang Yahudi. Jangankan begitu, kalau kita kan terinspirasinya oleh Gus Yahya, Antoni. Teman-teman dari Katolik, dari Buddha, dari Hindu, dari Kristen, dari Kaharingan, dari Sunda Wiwitan disuruh bicara tentang apa yang disebut nilai kebenaran dan kebaikan. Lalu kami diberikan perspektif bicara dari perspektif Islam. Karena walaupun kami berbeda, agama kami tidak sama, tetapi semua ajaran agama mengajarkan atas nilai-nilai kebaikan. Itulah yang sebenarnya diajarkan di pesantren, sehingga di pesantren itu berbeda aja, kita nggak takut nggak apa, tenang aja, kita beda pilpres, kita beda pilgub dan sebagainya, itu pasti akur lagi ketika muludan dan tahlilan. Kita bisa ribut lagi, bisa bergabung lagi. Itu yang menjadi modal besar di tengah apa yang dikatakan oleh Kiai Yahya tadi, ketidakpastian dunia ini mau kemana. Pesantren sudah memastikan bahwa dalam ketidakpastian kita harus pasti mengikuti value, nilai-nilai yang diajarkan dalam tradisi kami, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ala tariqatin Nahdlatul Ulama. Yang kedua, dalam ketidakpastian ini yang dibutuhkan adalah orang yang petarung, bukan yang baper, bukan hanya dibully langsung
berhenti. Tapi yang ketiga, kami pun dididik tentang kejujuran. Tidak boleh korupsi, tidak boleh lalu menghakimi orang, menyalahkan orang lain. Nilai-nilai itu yang disebut oleh Hasan Hanafi sebagai mahzunun nafs, sebuah nilai yang tersembunyi yang akan menjadikan kami lebih menjanjikan. Makanya ayo masuk pesantren, dan orang masuk pesantren sekarang lebih banyak lagi, Mas Antoni. Di saat COVID orang tidak sekolah di luar, pesantren sudah buka. Saya heran aja, tiba-tiba tahun ajaran baru 2022 yang belum dibuka aja, yang daftar udah penuh banget untuk kapasitas kami. Dan beberapa pesantren mengakui hal yang sama. Demikian. Baik, tak terasa diskusi kita sudah sampai 60 menit. Ini ada pertanyaan terakhir, sekaligus kita berikan kepada narasumber masing-masing closing statement. Nanti kita mulai dari Kiai Maman. Pertanyaan adalah bagaimana cara pesantren melawan disinformasi soal COVID dan bagaimana hidup dengan COVID, sekaligus closing statement. Mulai dari Kang Maman, Kiai Khalil, dan nanti closing statementnya dari Pak Wamen. Silakan, Kiai Maman. Yang pertama, kita selalu dikuatkan bahwa tujuan beragama salah satunya adalah hifdun nafas, menjaga jiwa, menjaga kehidupan. Maka ketika kita diserang wabah bencana apapun, maka itu harus dijadikan keseriusan, karena tujuan kita dalam memegang Islam adalah jangan sampai di antara kita mati sia-sia karena ketidakpercayaan kita pada COVID, termasuk hoax yang dilakukan orang yang tidak percaya COVID. Yang kedua, kita pun meyakini bahwa sesungguhnya berita-berita bohong itu harus ada tabayun. Fatabayyanu. Maka tabayun itu dilakukan dengan cara kita mendatangi, ada beberapa kiai yang tidak percaya, kita datangi, kita diskusi dan sebagainya. Dan alhamdulillah NU Online misalnya itu terus memberikan informasi sehingga tabayun tentang COVID, tabayun tentang pentingnya vaksin, dibantu juga oleh Kementerian Agama dan beberapa kementerian. Hari ini kesadaran pesantren untuk menghadapi COVID bersama dan keluar pasca COVID ini dengan kekuatan spirit baru sudah terjamin. Sekali lagi, terima kasih untuk Mas Ara, JPNN, dan semuanya. Mudah-mudahan pesantren tetap menjadi kekuatan garda depan untuk pertahanan NKRI. Amin. Kiai Yahya, monggo. Ya, kita diajarkan untuk seimbang dalam segala hal, termasuk dalam menghadapi keadaan pandemi ini. Seimbang itu artinya kita punya kekhawatiran, tapi kita juga tidak boleh kehilangan optimisme. Ada khauf, ada roja. Seimbang dalam hal kita harus melakukan ikhtiar lahir, tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan ikhtiar batin dan sebaliknya. Nah, keadaan yang sekarang kita alami terkait dengan pandemi ini adalah sesuatu yang datang dari Allah sebagai kenyataan yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita ingkari, dan harus kita sikapi dengan cara yang benar menurut ajaran agama, yaitu cara yang seimbang tadi. Cara yang seimbang antara roja dan khauf, antara ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Harapannya untuk Hari Santri terakhir, Kiai Khalil. Ini ya, Hari Santri ini memang luar biasa, merupakan katakanlah pengakuan yang sangat kuat dari sistem politik Indonesia terhadap peran pesantren. Maka santri-santri dan pesantren tidak boleh menyia-nyiakan pengakuan ini dengan caranya bagaimana? Kita harus, santri dan pesantren harus dengan sungguh-sungguh berupaya meningkatkan peran untuk menghadirkan maslahat ammah bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Satu lagi, Kiai, bagaimana agar santri ini menangkal radikalisme, bahwa ya, NKRI ini adalah milik santri juga. Bagaimana, Kiai? Ya, sebetulnya sederhana sekali. Mau pilih mana? Mau pilih dunia yang hancur-hancuran atau dunia yang tumbuh menjadi lebih baik? Kalau orang memilih radikalisme, memilih terorisme,
itu berarti dia memilih untuk meruntuhkan seluruh peradaban umat manusia, memilih masa depan yang hancur-hancuran. Dan itu sudah terbukti di mana-mana, saksikan sendiri di Timur Tengah dan di berbagai belahan dunia yang lain. Tidak perlu bukti yang lebih banyak lagi, itu semua harus dihentikan. Dan kita harus memilih masa depan yang lebih baik bagi semua orang, seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Terima kasih. Pak Wamen. Iya, Mas Antoni, Ki Khalil, Ki Yahya, maaf, Kang Maman, saya kira dalam menghadapi pandemi ini yang perlu kita jadikan sebagai alas, pertama adalah husnudzon terhadap ketentuan Allah. Tadi Kiai Yahya sudah memberikan penjelasan tentang keseimbangan. Nah, husnudzon kepada Allah ini harus betul-betul sebagai orang beriman bahwa apa yang ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah itu pasti ada hikmah yang tersembunyi, ya, sehingga kita memaknai COVID-19 ini bisa jadi adalah sebagai cobaan, ya, mungkin juga ujian atau sekaligus peringatan kepada kita, sehingga kita perlu melakukan introspeksi diri agar kita lebih memahami tentang makna kedirian kita terhadap hamba Allah yang diwajibkan, ditugaskan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Husnudzon yang kedua adalah bahwa COVID-19 ini yang memang di satu sisi menimbulkan banyak madarat, banyak menimbulkan disrupsi yang baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan sebagainya. Tapi pada sisi yang lain, kita banyak juga mendapatkan manfaat yang harus kita rasakan bersama. Ya, proses digitalisasi yang seharusnya mungkin akan bisa kita rasakan pada 10 tahun yang akan datang, sekarang lebih dipercepat. Transformasi komunikasi melalui internet dan sebagainya. Saya kira itu bagian dari sebuah manfaat yang harus kita jadikan sebagai pelajaran, ya, untuk kedepannya. Jadi ada pepatah yang baik, Mas Antoni, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu, ya. Musibah bagi satu kaum bisa jadi dia menjadi faedah bagi kaum yang lain. Tidak banyak, saya kira banyak juga dalam kondisi pandemi ini, masyarakat juga mendapatkan faedah, mendapatkan keberkahan dari COVID ini. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih. Pak Wamen, sebelum closing, harapan Pak Wamen tentang Hari Santri dan Santri ke depan. Selama ini salah satu yang saya cermati dari Pak Wamen itu adalah frekuensi Pak Wamen yang begitu sering menyampaikan tentang tawasud dan tasamuh, tentang moderasi dan toleransi. Tapi bagaimana ketika Pak Wamen pada posisi pengambil kebijakan pemerintahan, memberikan semacam penyadaran kepada pesantren yang masih mengajarkan radikalisme, misalnya anti hormat bendera, anti Pancasila, dan tidak mengajarkan toleransi. Bagaimana Pak Wamen? Karena fakta itu ada. Iya, benar bahwa fakta masih ada sekelompok masyarakat yang belum bisa menerima kesepakatan bersama yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Saya kira tugas kita adalah bagaimana melakukan edukasi penyadaran, ya, bahwa ulama-ulama, ya, baik dari NU, dari Muhammadiyah dan ormas Islam lain memiliki satu komitmen bersama bahwa NKRI adalah merupakan final yang tidak perlu kita perdebatkan lagi karena sudah melalui sebuah proses perdebatan panjang ketika kita ingin mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Memang ada sekelompok orang yang masih belum bisa menerima. Itu adalah sebuah fakta seperti yang disampaikan oleh Mas Antoni. Tugas kita adalah bagaimana kita mengedukasi mereka. Ya, kita harus tetap pada posisi tawasud. Ya, kita mengajak, tidak harus kemudian mengejek. Kita juga merangkul, tidak memukul. Saya kira cara-cara itulah yang harus kita lakukan. Saya kira itu Mas Antoni. Terima kasih. Terima kasih. Viewers,
itulah tadi diskusi kita kali ini. Semua pembicaranya adalah santri, semua isinya berbobot, semua pembicaranya adalah santri yang kini jadi tokoh. Di Hari Santri Nasional ini, pesan kepada para santri khususnya, selamat Hari Santri, jangan lupa jaga kesehatan, ikut vaksinasi, dan tetap bermanfaat bagi sesama. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Wamen, matur suwun, Kiai Yahya, Kiai Maman, terima kasih atas kesediaan bergabung. Selamat Hari Santri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.